Tahukah adik-adik bahwa daun ini dikatakan sebagai pabrik dalam suatu tumbuhan? Gimana bisa? Halo adik-adik, nah bersama dengan Kak Dwi nih, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Nah sebelumnya kan mungkin adik-adik sudah menonton video kelompok kakak mengenai peduli terhadap makhluk hidup yaitu tumbuhan. Dan series pertama membahas tentang akar, series kedua membahas tentang batang. Nah pada series ketiga kita akan membahas bagian tumbuhan mengenai daun. Yeay! Daun merupakan bagian dari tumbuhan yang tumbuh lebat di antara ranting-ranting. Nah, biasanya daun berbentuk seperti helaian dan berwarna hijau. Warna hijau pada daun ini dikarenakan daun mempunyai zat hijau daun atau yang sering dikenal dengan klorofil. Daun memiliki struktur terdiri dari bagian yang terlihat dan tidak terlihat. Bagian yang terlihat bisa kita amati terdiri dari tangkai daun. Nah, ini dia tangkai daunnya. Nah, tangkai daun. Lalu ada pelepah daun. Nah, ini dia yang hijau, pelepah daun. Dan ada tulang daun yang kecil-kecil ini ya. Nah, tulang daun. Berdasarkan tulangnya, daun terdiri dari 4 jenis. Nah, yang pertama, daun menyirip. Daun menyirip berarti tulang daunnya seperti tulang ikan yang menyirip. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada tangkai daun dan tulang daunnya seperti tulang ikan. Adik-adik pernah lihat tulang ikan kan? Nah, yang kedua, ada daun menjari. Artinya, tulang daunnya seperti bentuk jari tangan manusia. Seperti ini dia contohnya. Dari pohon pepaya. Nah, menjari ya adik-adik tuh. Nah, lalu yang ketiga ada tulang melengkung. Artinya tulang daunnya itu melengkung. Nah, seperti ini adik-adik contohnya. Tuh, tulang daunnya melengkung kan? Tuh, ya. Yang keempat, yang terakhir ada tulang daun sejajar. Artinya tulang daunnya lurus seperti tulang daun pohon tebu, terus padi dan sebagainya. Daun mempunyai fungsi yang sangat-sangat penting bagi tumbuhan. Di antaranya, daun berfungsi sebagai alat pernafasan tumbuhan. Setiap makhluk hidup kan pasti bernafas ya. Nah, tidak terkecuali dengan tumbuhan. Tumbuhan bernafas melalui daun. Fungsi yang kedua yaitu daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, seperti yang kakak bilang sebelumnya, bahwa daun mempunyai zat hijau daun atau klorofil. Nah, di tempat ini dengan bantuan cahaya matahari, daun membentuk makanan sendiri. Nah, lalu fungsi yang ketiga, daun digunakan sebagai alat bantu reproduksi generatif. Fungsi yang keempat yaitu daun membantu proses pembentukan makanan ya pada proses fotosintesis tadi gitu ya. Fungsi yang kelima, daun membantu pembentukan tumbuhan. Nah, dengan makanan yang dibuat di daun, maka tumbuhan itu akan tumbuh ya adik-adik. Nah, lalu fungsi yang keenam, tempat terjadinya pelepasan air. Nah, adik-adik selain menghasilkan makanan yang akan berguna bagi tumbuhan sendiri, pada proses fotosintesis juga daun menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan. Nah, dilepaskannya juga pada daun ya adik-adik. Seperti itu fungsi-fungsi daun. Itulah mengapa daun ini dikatakan sebagai pabrik pada tumbuhan. Bermanfaat sebagai bahan makanan, entah itu dimakan secara langsung yaitu daun-daunan lalap ya, atau diolah terlebih dahulu seperti daun kangkung, daun bayam, daun pepaya yang ditumis lalu dimakan. Daun berfungsi sebagai obat-obat herbal. Ada lebih dari 300 tanaman yang daunnya sangat berguna untuk kesehatan. Daun juga dapat dimanfaatkan sebagai pembungkus sesuatu. Misalkan daun pisang sebagai pembungkus lontong, daun kelapa sebagai pembungkus ketupat, dan daun jati sebagai pembungkus nasi. Daun juga berfungsi sebagai hiasan, entah itu hiasan dinding atau ditaruh saja di lantai dengan menggunakan pot gitu ya. Nah, itu dia adik-adik pembahasan kita mengenai daun. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat dipahami adik-adik ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan jangan lupa untuk menonton video series berikutnya tentang bunga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.